lari ke Al-Muluk. Nanti gini, daftarkan Anda untuk dialog dengan saya, membahas tentang Al-Muluk ini, kaitannya dengan sains. Kalau ini yang Anda jadikan narasi untuk pembelaan, saya pun bisa mengangkat data-data dari tempat Anda. Mana ada manusia melahirkan Tuhannya? Ada enggak sains yang bisa membenarkan itu? Kalau itu yang Anda jadikan sandaran untuk mengelak. Karena tidak ada sains yang membenarkan manusia melahirkan Tuhannya, maka apakah boleh saya katakan kesimpulan Anda itu juga sama? Ternyata Bible Anda bukan untuk seluruh umat manusia. Tapi bukan cara kayak gitu, orang berilmu itu enggak kayak gitu. Di sini kita membawa data, Bung, tentang hukum Taurat, tentang PL yang adalah perjanjian baru. Coba Anda lihat kekeliruan agama saudara. Di dalam pengajaran Yeremia 31, nomor 31, di situ tertulis perjanjian baru. Apa perjanjian baru itu? Hukum Taurat. Tapi bagaimana dengan agama Anda? Justru perjanjian barunya Bani Israel oleh agama Anda disebut sebagai perjanjian lama. Dari sini aja sudah muncul penyesatan yang begitu hebat. Kitabnya orang Yahudi, perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel, Bani Yehuda, dianggap oleh agama Anda sebagai perjanjian lama. Kalau saya tanya kepada saudara, siapa yang mengajarkan kepada Kristen bahwa perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel itu adalah perjanjian lama? Siapa? Kristen akan melongok, nggak bisa menjawab. Paham di situ? Perjanjian lama yang disebut Kristen itu adalah perjanjian barunya Allah, Tuhan kepada Bani Israel. Kenapa Anda mengatakan itu perjanjian lama? Kenapa? Karena Anda ingin nyamar sebagai Bani Israel. Padahal bohong. Coba patahkan argumentasi saya. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Saya minta data, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana pengakuan Yesus? Silakan. Ya, Oke, silakan. saya Oh ya, siap. jawab ya. Jadi memang tadi kan topik kita itu kan Alkitab atau Al-Quran yang diberikan kepada seluruh dunia. Nah, saya mengambil narasi Al-Muluk ayat 5 untuk kita mau buktikan bahwa betul Al-Quran bisa diterima nggak ke seluruh dunia dengan dalih bahwa bintang itu diciptakan untuk melempar iblis. Nah, lalu semua mengatakan mana itu perjanjian lama, kan sudah saya kasih ayat dari tadi, Yesaya 45 ayat 23 dan Kejadian pasal 21. Kau baca dari pasal 1 bahwa pemberkatan Abraham itu agar melalui keturunan Abraham seluruh bangsa-bangsa diberkati untuk diselamatkan. Jadi ada narasi kepada bangsa-bangsa lain, dan di dalam Yesaya 45 ayat 23 kan jelas seluruh bangsa, semua lidah, semua bahasa. Kalau semua tidak paham semua bahasa itu berarti ke seluruh bangsa, ya saya mau diskusi dengan siapa lagi? Kalau kata semua lidah, semua bahasa aja, semua tidak paham itu untuk seluruh bangsa. Nah lalu semua bilang, mana kata Yesus aku diutus kepada seluruh umat manusia? Lah kan saya kasih Matius, Yesus mengatakan pergi jadilah semua bangsa muridku, semua nggak mau terima, nanti berpolemik lagi di situ. Oke, saya kan kasih perkataan Yesus yang lain juga. Yesus mengatakan bahwa ada domba-domba yang bukan dari kawanan ini itu menuju ke Israel loh. Ada domba-domba lain juga yang akan aku jadi satu dan aku menjadi gembala mereka. Jadi Yesus menjadi gembala bagi seluruh umat manusia. Dan Yesus pun mengatakan bahwa Yohanes, kita lihat perkataan Yohanes dalam Yohanes 1. Ketika dia melihat Yesus, dia mengatakan apa? Lihatlah anak domba Allah yang datang menghapus dosa umat manusia, bukan hanya dosa dunia, bukan hanya dosa umat Israel. Yesus berkata pada malam perjamuan terakhir, dia mengangkat cawan dan dia berkata apa? Inilah darahku, darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa umat manusia, bukan hanya kepada bangsa Israel. Jadi narasi-narasi Yesus bahwa dia datang itu untuk menebus dosa umat manusia, bukan hanya dosa umat Israel. Karena dalam hal bicara penebusan tidak pernah Yesus menyampaikan hanya kepada Israel. Oke, silakan. Ya, selanjutnya Guru. Oke, baik. Yang pertama yang Anda harus pahami, Anda memang harus banyak belajar. Itu dulu. Anda mencoba menarasikan kitabnya Yahudi, Yesaya 45:23, seakan-akan itu untuk seluruh umat manusia. Kamu carikan saya dalam original teks, manuskrip tertua atau yang paling bungsu sekalipun, di situ tidak ada data untuk seluruh manusia, nggak ada. Hanya dikatakan si utusan Tuhan.
Semua harus beriman kepada dia, bahwa dia adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel. Yang salah adalah beriman kepada Nabi Rasul sebagai Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia, mati pada hari ketiga bangkit. Padahal itu, mohon maaf, itu bohong. Anda mencoba menarasikan di awal Matius 24, Lukas 24:44. Ada tertulis, aku harus menggenapi apa yang tertulis dalam Taurat, Zabur dan kitab para nabi, bahwa aku akan mati, Mesias mati, bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Itu bohong, bullshit. Anda carikan saya di Taurat ada tertulis seperti itu, saya berhenti menjadi apologet. Saya berhenti jadi apologet, channel saya tutup. Kalau Anda bisa membuktikan. Tapi tak akan ada yang mampu membuktikan itu. Silakan. Oke, jadi saya kira cuma Nandar ya yang suka framing bahasa asli, ternyata semua juga. Dalam Yesaya 45 ayat 23 tadi saya bacakan, yang berkata semua manusia siapa? Kan, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam apa semua segala bahasa. Kenapa tidak kau ambil yang itu bahasa aslinya? Kenapa tidak kau framing yang itu biar saya permalukan kau di sini? Segala bahasa itu merujuk kepada siapa Suma? Anda tidak paham. Segala bahasa itu saya kasih paham ya kalau Anda tidak paham. Segala bahasa itu bukan hanya satu bahasa negara doang. Tapi ada bangsa-bangsa yang lain, bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, sekarang Anda sudah paham kan maksud segala bahasa. Lalu Anda lari ke ketuhanan Yesus, ini yang kita bahas siapa? Temanya apa? Alkitab ini perjanjian lama untuk umat manusia. Kok lari ke ketuhanan Yesus? Lalu dari tadi juga Anda belum menjawab saya apakah Al-Quran untuk segala bangsa? Karena segala bangsa mana yang mengakui bahwa bintang itu diciptakan untuk melempar iblis? Itu baru satu ayat, semua belum lagi ayat-ayat lain dalam Al-Quran kamu. Nah, jadi jelas bahwa narasi-narasi semua ini kan cuma, kan kalau orang pintar kan dia bisa paham apa yang mau semua narasikan. Dia mengambil ayat Alkitab, dia maksa kita harus percaya dengan asumsi dia, lalu kita ambil ayat Alkitab juga, dia tidak mau percaya. Nah, jadi standar ganda di sini saya diskusi dengan orang yang tidak tahu arti segala bangsa yang menggunakan standar ganda. Nah, jadi kan saya juga sempat bingung nih, Suma. Jujur saya kalau diskusi sama Anda, saya bingung. Karena hal-hal yang ini aja, hal-hal yang sedetail ini, Anda masih mau berpolemik di situ. Oke, jadi jelas bahwa perjanjian lama dalam Kejadian 21, melalui keturunan Abraham, segala bangsa akan diberkati. Diberkati oleh apa? Yang Yesaya 45 ayat 23 katakan. Melalui kebenaran firman yang keluar itu, Yohanes 1 ayat 14 firman itu menjadi manusia, dan jelas bahwa firman itu menebus seluruh bangsa, perkataan Yesus sendiri. Oke, waktu habis. Oke, baik. Anda mengatakan Al-Quran itu bukan untuk seluruh umat manusia, karena di situ ada kata bintang melempari iblis. Tetapi Anda lupa, kata Alkitab, Nabi, Rasul, Allah, Imam, ayat, Roh Kudus, Roh dan Kudus juga itu diambil dari Al-Quran. Apakah itu bisa saya katakan bahwa Anda sudah mengakui Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia? Karena bertaburan istilah-istilah Al-Quran ada di dalam kitab saudara. Ayo. Malah Anda meninggalkan istilah Yunani. Terus kebohongan yang kedua yang Anda lakukan di hadapan saya. Di dalam Yesaya 45 nomor 23 itu tidak ada di situ semua bahasa, Bung. Makanya saya katakan belajar dari sumber yang betul. Jangan terjemahan. Di sana dikatakan tisabakal leso, akan mengambil sumpah setiap lidah. Bukan setiap bahasa. Belajar dari data primer. Jangan terjemahan. Anda akan jauh meninggalkan ajaran Tuhan kalau Anda beriman berdasarkan terjemahan. Nah, kemudian Al-Quran sudah jelas dikatakan litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Ingat pertanyaan saya tadi yang terakhir? Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ada kata domba, ada kata yang hilang, ada kata Israel. Tiga-tiganya itu tidak ada kena kepada saudara, nggak ada. Anda bukan domba, Anda bukan yang hilang, Anda bukan dari Israel. Nggak ada. Tunjukkan, patahkan argumen saya dengan Anda menampilkan pengakuan Yesus. Aku Yesus diutus untuk seluruh umat Adam. Diutus untuk seluruh manusia. Layaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litubayyina linnas, kaffatan linnas, rahmatan lil alamin. Saya tunggu, silakan. Oke.
Ya, silakan Bang Mojed. Oke, jadi saya 45 ayat 23 tadi ya. Jadi nanti Pak Toro saya tantang semua tampilkan open cam, tampilkan dia punya strongnya, interlinearnya lalu kita bahas. Karena semua ini kan mau mentranslate Alkitab itu seperti berkata doang. Jadi kalau bahasa Inggris ini artinya kan hanya please, contoh please. Tolong, artinya hanya tolong, 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 tolong. Tetapi ada kalimat yang harus menyatakan kata please itu harus menjadi mempersilahkan. Nah, semua tinggal ngeke itu harus tolong doang. Makanya kau buka game, kita bahas Yesaya 45 23 ini. Seperti Anda katakan tidak, kita lihat strongnya, kalimatnya, katanya. Nah, Silakan. lalu tadi Anda membacakan bahwa Al-Quran untuk, makanya saya minta Anda buktikan bangsa mana atau kurikulum mana yang menerima bintang itu fungsinya untuk melempar iblis. Dari tadi Anda tidak jawab, Anda malah lari-lari ke Alkitab melulu loh. Ini kan diskusi dua arah sebenarnya. Tapi yang dibahas dari tadi kok Alkitab doang, padahal pertanyaan saya satu aja belum dijawab. Tapi pertanyaan Anda dari tadi saya jawab walaupun Anda tolak. Nah, saya kasih dalil walaupun Anda tolak. Anda mengatakan perkataan Yesus hanya untuk domba-domba Israel. Aku kasih ayat perkataan Yesus juga, dia katakan ada juga domba yang dari kawanan lain. Malah kesaksian Yohanes jelas loh ketika dia melihat Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dunia. Yohanes 1 kau baca Yohanes pasal 1 sampai pasal 2. Kesaksian Yohanes tentang Yesus itu. Yohanes Pembaptis dan juga Yohanes murid Yesus. Nah itu sangat jelas Guru Dasuma. Jadi sekarang Anda buktikan kepada saya dulu bahwa Al-Quran itu diterima kepada umat manusia. Dengan adanya umat manusia, Anda jelaskan bintang itu fungsinya untuk melempar iblis. Nah itu yang mau saya dari tadi tunggu-tunggu. Biar saya tahu, oh memang masuk akal ya Al-Quran itu patut juga saya terima. Bahwa memang bintang itu untuk melempar iblis. Karena seluruh dunia itu kan juga termasuk Mossad Alifuru ini. Nah kayak gitu semua ya. Jadi jelas bahwa Anda tidak bisa memantau. Oh waktu habis ya, Ya, silakan. waktu habis. Ya, Guru Tafadhol. Oke, kalau Anda ingin membahas sains, Bung, saya persilahkan Anda buka sesi. Undang saya, apakah sebentar sore atau sebentar malam. Undang saya, kita berbicara sains antara Al-Quran dengan Bible. Itu baru cocok dengan tema. Ini kita membahas keselarasan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu, apakah berlaku untuk seluruh umat manusia atau hanya untuk Israel tok? Ataukah justru Al-Quran, hukum-hukum Tuhan yang datang ke Al-Quran itu memang betul diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Nggak ada hubungannya dengan sains. Kalau mau bahas sains, oke. Tapi siap-siap Anda kupermalukan. Ya, kita bahas sains sebentar sore atau sebentar malam. Bang Suma dengan Anda atau bawa ahli sains yang ada di Kristen. Tolong hadapi saya. Bahas sains, Bible dan Al-Quran ditinjau dari segi sains. Malu nanti Anda. Ini kita sedang membuktikan apakah kitabnya orang Yahudi, ketetapan Tuhan yang datang kepada Yahudi itu untuk orang Kristen. Anda belum bisa menunjukkan. Padahal kuncinya ada di pertanyaan saya. Yesus mengaku, aku hanya diutus pada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Patahkan dengan Yesus mengatakan, oh maaf teman-teman, itu tadi aku lupa. Ternyata aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana pengakuan Yesus itu, mana? Tunjukkan ke saya. Kalau ada tunjukkan ke saya. Saya berhenti jadi apologet. Anda boleh melanglang buana menjalankan misi Anda. Penginjilan kemana-mana. Tapi selama Anda tidak bisa menunjukkan Yesus. Bang Juma, lawan aku aja kamu Juma. Sebentar lagi pakai timer. Bunda Ruth mute dulu, Bunda mute dulu. Saya hadir di sini untuk menolong saudara-saudara yang masih bisa diselamatkan. Bunda Ruth, Masih mau menolong. Anda jangan sampai Bu Ruth, cinta ini kan bertepuk sebelah. mereka kan pakai timer nih. Bu Ruth diam dulu nanti. Bu Ruth sama Bang Cuma. Bu Ruth, ini kan mereka pakai timer nih. Bu Ruth mute dulu. Iya mute dulu Bu. Itu kan mereka berdua, itu sama Mossad. Kita berdua yuk, kayak Ibu Yuni. Astaga. Jangan orang lain. Iya, Bu, sabar nanti Bu, sabar. Ini lagi jalan Bu ya, sabar ya. Ini kita pakai timer. Iya, sabar dulu, sabar. Ini ada waktu yang sudah diatur. Bunda Ruth, nanti Bunda Ruth sama Bang Sulma buka room. Ini kan mereka pakai timer Bunda. Bu, sabar dulu Bu, biar diselesaikan dulu Bu, jangan dipotong Bu. Ini biar diselesaikan dulu. Mereka kan pakai Bu, timer nanti nih. Bu, ini timernya dulu Bu, biar berjalan dulu. Apapun tidak motong ya.
Dimatikan dulu itunya. Timernya dimatiin dulu Bang Alif. Iya, ini di Matiin dulu stop. timernya. Nah. Ini di stop. Bunda Run, di-mute dulu. Timernya dulu ya. Ntar dulu, dengerin aku dulu Bunda. Nanti Bunda buka room, Bunda Bang Suma, nanti Bunda sama Bang Suma. Ini kan mereka pakai timer nih, biar diselesaikan dulu. Ya tapi jangan menghujat si Cuma ini. Gak boleh. Aku menghujat. Enggak ada dari Jangan tadi. hujat, mereka ini dua arah, mereka ini dua Tadi arah hanya Bunda. untuk premis saja, nggak menghujat ya. Kalau Tidak ada menghujat hujatan kau dari cuma tadi ya. Saya penculik sebagai kamu, host biar tahu kamu. apa Siapa? tidak Belum pernah kau rasakan bagaimana sakit. Ya udah Bu Ruth, Bunda, udah ya. nanti biar Tutup nanti dulu Bunda ini biar sama Bang dilanjut. Suma buka room, nanti di Konsentrasi biar roomku nggak juga ganggu. boleh. Nanti di roomku Bunda sama Bang Suma, ini biarin aja dulu diselesaikan dulu. Oke? Dibuat dulu Bunda. Bang Cuma, nanti lawan aku ya. Kamu Iya, Iya. nanti di roomku aja Bunda, Iya, Bu, nanti iya, sama Bu. Bang Suma. tanganku Cuma. Nanti ku kantongin kau. Bunda mute dulu Bunda, Iya, nanti sabar, ribut, Ibu nanti Ruth. ribut. buruk dulu ya. Oke. Ini Nanti ribut. Bentar lagi aku live ya. datang. Burut, nanti ribut Bunda, biarin aja ini diselesaikan dulu. Mau niki. Aduh. Sampaikan kata mutiara. Burut, Nanti di room tunggu aku Bunda. di roomnya Bu. Nanti saya ke sana Bu. Nah, Seperti itu nanti biasa, sore ya. buka room, nanti biar Bang Suma kesana aja. Ya. Oke, kita nostalgia. Gimana sakitnya cubitanku biru, tahu nggak biru? Digigit sekalian Bu Ruth, enggak apa-apa. Ya. Astagfirullahaladzim. Kalau enggak tanya Mojat dulu, kasih urut ini 10 menit gitu. Main sama Juma dia. Tanya Mojat. Bunda diam dulu Bunda, nanti malu loh iya, banyak yang nonton. Iya, silakan, Bu Noni. Bang Juma datang. Gak usah ada pakai waktu kita berdua, Pes. Waduh. Burut ya. Kamu saya mute dulu ya. Yo. Burut, dengarkan saya, saya mute dulu ya. Udah, lanjut. Iya. Di mute ya. Mute aja Bu. Oke. Ya. Lanjut Pak Ali, Ustadz Alif. Ya. Al-Quran menjelaskan begini, saudara-saudara. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah kami mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia. Sebagai apa? Basyira, pembawa berita gembira, wa nathira, dan sebagai pembawa pemberi peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, sekarang mana Yesus untuk diutus kepada seluruh umat manusia? Silakan. Oke, Pak Toro bisa perbesar layarku. Nggak bisa, Oh, nggak Pak bisa, Mo, Bang. jangan lawan Beda dia, kami yang cuma satu orang dia tuh, nggak dukung bisa yang kalah ini. semua nanti. Ke saya aja kau cuma. Orang ini Manis, mati orang. bukan. Bunda sebentar dulu Bu Tolong Burut. percayakan sama Mereka kan Kristen dulu udah perwakilan pertengahan Bu Ruth. jalan. Pak Mo Pak Ruth, jadi emang kita Bu Ruth. Biar tersar bakatnya. Bu Kasih Ruth, mereka kan peluang. udah pertengahan nih, udah di jalan pertengahan nih. Nanti Bunda buka room, undang Bang Legowo Suma. dulu bidat Biar sebentar. nanti diskusi Gimana ya. ini nanti? Ini bidat diturunkan dulu Pak. Tolong bidat ini diturunkan dulu Pak. Nanti Maaf ya, ribut saya Bunda. turunkan ya, sekali lagi saya turunkan. Bidat Ya, saya ini turunkan diturunkan dulu. dulu. Biar Bidat saya ini bidat. turunkan, mohon maaf Burut ya, karena Burut juga mempermit memang tungtung nggak sanggup lawan Juma. pemalukan Apalagi mereka. si Mo. Mohon maaf kita memalukan jadinya. Apalagi Ya, itu tidak tuntung katanya. Udah mau set, kamu nggak usah tambah-tambah lagi nanti ribut. Udah diam aja. Diskusi lah. Oke, selanjutnya. Oke. Ya, jadi dibuka dibaca dalam Yohanes 10 ayat 16. Ya, saya lanjut. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Kandang ini berbicara pada Israel doang. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, itu merujuk kepada mana? Kepada Yesaya 45 ayat 23 tadi. Lalu digenapi di mana? Digenapi dalam Filipi 2 ayat ke-6. Bentar saya buka. Ayat ke-10. Filipi 2 ayat ke-10 bunyi firman Tuhan begini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah. Tadi kan di Yesaya 45 katakan segala lidah. Anda bilang segala lidah kan? Segala bahasa Anda tidak mau segala lidah. Mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, itu pengakuan Yesus. Jadi kalau Anda, mana pengakuan Yesus? Nah, sudah saya kasih. Kalau memang Anda bilang belum ada lagi, berarti ya mau tidak mau, saya harus mengatakan bahwa nalar Anda gak nyampe untuk menelaah Yohanes 10 ayat 16 tadi. Nah, lalu kita lihat Yohanes 2
Yang terakhir, waktu 41 detik, Yohanes 1 ayatnya yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, bukan dosa Israel aja." Lalu kalau Anda mau menanyakan tentang kevalitan Yohanes, kita lihat penggenapan nubuatan Nabi Yohanes dalam perjanjian lama, malah lebih bagus. Nah, oke, waktu saya 10 detik begini Pak Suma, kita bisa skor 5 menit, saya doa dulu bentar, doa siang, 5 menit aja. Cepat-cepat aja doa siang. Silakan, Oke ya. silakan. Ya. Gimana? Di break dulu atau gimana? Guru Anda mau menanggapi? Saya Mbak Noni yang moderatorin tadi. Enggak. Biar dulu, biar diselesai dulu. Kita tunggu. Menanggapi boleh nggak? Ya. 5 menit lumayan lama Boleh juga ya. menanggapi nggak? Iya, silakan teman Ya. Kristen yang mau bernarasi, silakan. Sambil menunggu teman kita yang Kristen bernarasi, silakan. Ya, TikTok kan Iya, mungkin 5 silakan menit selama Hakim Adil, nunggu Mozart. Tom Gabi. Kita pakai waktu 5 Aku ya. menitnya. Tentang Al-Quran versus Alkitab kan? Faktanya nih, Al-Quran itu untuk apa? Gunanya untuk apa? Toh dia memastikan umatnya masuk ke dalam neraka, ya kan? Bagi pengikutnya Muhammad itu masuk ke dalam neraka dalam QS 19 ayat 71. Ingat itu. Bagaimana Dia dengan Matius memastikan- 7? Jadi untuk Bagaimana apa dengan Matius Al-Quran 7? itu kalau memastikan umatnya ke Bagaimana dalam neraka? Matius 7? Sedangkan- Bagaimana Matius tunggu, 7, aku belum selesai. 21, Ini belum 1 22? menit. Juma jangan Gitu. panik, ini belum 1 menit. Ya, Matius 7 aja dulu Tunggu baca. dulu, belum selesai. Ini Siapa belum yang 1 menit. dienyahkan Yesus di sana, yang diusir siapa? Waduh, ketakutan Oke, 1 dia. menit. Cuma udah Faktanya makan. Quran Tadi. memastikan umatnya ke dalam neraka. QS 19 Enggak. ayat 7. Ayat Baca 72-nya. 71. Baca 72-nya. Dulu kan Baca 72-nya. bilang Isa Al-Masih 72-nya. Al-Masih dipastikan Coba Anda baca ke surga 72-nya. langsung. 72-nya Ke coba. langsung. Di mana QS dalilnya? 3 ayat 55. QS 3 ayat 55. Oke. Pengikut Isa Al-Masih langsung ke surga. Jadi untuk apa? Bagus. Untuk bagus. apa Quran itu? Sedangkan Bagus. Isa Masya Allah. yang menurunkan Injil, Masya yang Allah, menurunkan pengikut Injil itu Nabi Isa, memastikan pengikut ke surga. Nabi Dan Isa, kenapa? Injil pengikut itu Nabi Isa dihilangkan. langsung ke surga Injil katanya. itu dihilangkan. Alhamdulillah. Allah itu kenapa? Padahal Injilnya Isa memastikan ke Pengikut surga. Nabi Isa, Itu Masya kan Allah. sesuatu Ya, jadi kita sudah yang mendengarkan lawak-lawak, pengikut Nabi Isa langsung ke membangongkan. surga. Nah, Gimana ternyata coba? pengikut Yesus malah diusir. Matius 27, Faktanya, Quran Matius 7. kalian- Kok kamu nggak Matius percaya Quran 7, kamu? 21, Zuma nggak 22, percaya Quran. 23. Zuma, Penyembah Zuma, Yesus kamu diusir, nggak percaya Quran. diusir ke neraka. Quran kamu Pengikut Nabi Isa memastikan alaihissalam, pengikut Isa langsung ke pengikut surga, Nabi Isa sedangkan alaihissalam pengikut langsung ke Muhammad surga. langsung ke Nah, neraka. sedangkan kami umat Islam ini adalah pengikut Nabi Isa. Berarti umat Islam. ke surga. Eh. Tapi kok Eh, Tapi kok Injilnya dihilangkan? Bagaimana itu? Semua diam. Itu gimana Semua diam, logikanya udah 1 di mana? Akal sehatnya di mana? Akal sehatnya di mana suruh mengimani? Ya, ini TikTokan Alkitab, aja selama nunggu Mozart, mengimani ya. Injil yang Oke. dihilangkan. Padahal Pengikut Injil Nabi itu Isa memastikan masuk ke surga umatnya katanya. ke surga. Pengikut Injil Nabi Isa itu masuk surga memastikan katanya. Sementara kami umatnya adalah ke pengikut Nabi surga. Isa. Menurut Mau kitabmu, apa? menurut Ayo. Quran, Sedangkan menurut pengikut Quran, pengikut itu Yesus di dalam Matius 7, pengikut Yesus di dalam Matius 7 diusir ke neraka. Kan lucu. Kan lucu. Lucu. Kalau lebih banyak nanti neraka, berarti itu meneraka-nerakakan itu. Tidak kamu percaya, apalagi Alkitab Quranmu saja tidak kamu percaya. Percayalah kata Quranmu. Kalau pengikut Isa yang mempercayai Injil yang dihilangkan Allah itu malah langsung ke sorga. Kok langsung ke sorga dihilangkan Allah? Dihilangkan Nih, Bu, Allah baca Injilnya. juga, Bu, kata ini Yesus, Bu. gimana? Ini. Masuk akalnya di mana? Ini kata Yesus nih. Ini kata Yesus.
Yesus. Bu, malahan coba baca juga kata Yesus. Halo? menurunkan derajat nih. menjadi masuk Enggak, neraka itu. dengerin. Kata Yesus